Kenapa dominan sancang di sini di rumah Haji atau di Jero Haji? Pertama karena seperti saya yang bilang tadi itu, untuk perawatan sancang untuk di tempat saya sudah bisa dibilang menemukan lah untuk treatment yang pas untuk sancang sendiri. Ya. Halo sahabat bonsai Nusantara, kembali lagi ya di channel Santai-Santai Bonsai. Nah, di video kali ini sahabat, saya berkunjung lagi ya ke kediaman salah satu kolektor muda ya, yaitu ini sudah ada beliau di samping bersama Haji Agung Adi. Om Swastiastu, Ji. Gimana kabarnya hari ini, Ji? Baik. Nih, udah lama nih nggak berkunjung ke sini nih. Ya. Ada permintaan nih katanya review koleksi Haji selanjutnya nih. Oh, iya, Ji. Ya, Makanya saya berkunjung ke sini kan boleh ya? Boleh. Oke, ngobrol-ngobrol santai sambil nih. Saya akan mereview ya koleksi bonsai terbaru dari Agung Adi. Nah, ini di sebelah saya sudah ada bonsai sancang. Bonsai sancang dia? Ya, Okay. wacang. Oh, wacang lagi. Ya. Jadi kenapa nih memilih sancang gitu? Pertama kan kita tertarik sama sancang itu pasti karena daunnya yang bisa sangat kecil ya selain sang gigi. Yang kedua juga karakter batang, dia punya ciri khas, dan karena ini kebetulan wacang, dia juga ada keringan-keringan dipadukan dengan batang yang hidup dengan dipadukan juga dengan daun. Itu yang membuat menarik. Selain itu juga menurut saya perawatannya mungkin bisa lihat ke kamera ya. Perawatannya juga dulu salam dulu sama sahabat saya ya. Lanjut lagi. Jadi karena perawatannya menurut saya enggak begitu sulit dibanding sang gigi. Untuk sancang sendiri ya. Kenapa dominan sancang di sini di rumah Haji atau di Jero Haji? Pertama karena seperti saya yang bilang tadi itu, untuk perawatan sancang untuk di tempat saya sudah bisa dibilang menemukan lah untuk treatment yang pas untuk sancang sendiri. Ya. Yang kedua juga untuk sancang itu di beberapa pameran yang sudah berlalu kan sancang sering menjadi best in class ataupun best in show. Ya. Jadi di sana juga saya tertarik untuk merawatnya. Ya kan harapan ke depan siapa tahu salah satu dari pohon yang saya punya itu bisa menjadi best in class atau best in show. Ya. Kan itu harapan ke depan dia. Semoga menjadi inspirasi nantinya nih Haji. Karena kan banyak mungkin sahabat bonsai atau pemula katanya takut gitulah untuk pelihara pohon sancang sendiri. Kan gitu aja. Mungkin ada gininya Ji, apa namanya, tips atau triknya untuk sancang sendiri. Untuk sancang pada awalnya saya juga berpikiran sama seperti itu ya. Jadi pada saat awal-awal saya main bonsai itu memang sudah tertarik karena pertama kali melihat sancang itu, apalagi pohon sancang jadi itu kan pasti kita sudah melihat tua gitu loh, daunnya kecil, batangnya dan akar itu kelihatan tua gitu. Jadi saya tertarik untuk membelinya tanpa tahu awalnya itu cara perawatannya. Saya belinya itu juga dulu tuh termasuk lumayan kan karena pemula, kebetulan juga ada uang tabungan. Saya iseng beli nih, saya pikir juga perawatannya memang benar-benar gampang. Nah, dalam perjalanan saya merawat itu kok naik turun ya, enggak stabil gitu pohonnya, ada yang mati rantingnya, tetapi setelah mati itu tumbuh lagi, begitu dicukur beberapa saatnya lagi mati. Pokoknya ngulang-ngulang seperti itu terus tanpa pernah saya bisa bawa ke pameran. Nah, setelah itu ya sharing dengan teman-teman, kita praktekkan apa yang kita tanyakan sama teman itu. Seiring berjalannya waktu, mulailah ketemu ini gininya untuk cara perawatannya saja. Ternyata kok mudah ya, enggak sulit banget kalau kita ya. memang tekuni, kita memang pelajari dengan benar, enggak sulit. Jadi maka dari itu setelah satu itu mulailah nambah satu persatu untuk jenis-jenis sancang. Ya.
Jadi Agung Ngadi ini sangat-sangat terkenal di Bali ini untuk sancang sendiri, karena yang mungkin yang pertama kali disancang yang Haji rawat itu masih di sini, Ji. Untuk sancang yang pertama yang saya ceritakan tadi itu di Pinang sama teman. Sudah di Pinang ya. Okay. Karena awalnya sih memang nggak pingin saya lepas, karena dipaksa-paksa terus, akhirnya nggak enak juga, dan ya harganya memang masuk juga. Oke. Apakah benar nih, Ji, untuk merawat sancang nih sulit, Ji? Gimana menurut Ji? Kalau sulit sih tergantung orangnya. Pertama kalau kita memang orangnya konsisten dan memang pertama kita pelihara bonsai itu kan karena memang kita ingin, selain karena hobi, pasti juga karena kita punya waktu luang untuk merawat itu. Kalau kita nggak punya waktu luang kan nggak mungkin kita beli tanaman, karena ini kan pasti juga akan menghabiskan waktu. Menghabiskan uang juga. Ya, itu pasti kan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang barusan. Yang penting itu konsistensi. Jadi kita luangkan waktu seminggu itu paling enggak ya pasti setiap hari itu pasti kan kita siram itu kan pasti untuk tanaman. Yang kedua itu untuk pemupukan dan insektisida. Kita yang penting teratur aja. Entah seminggu kita sempatnya sekali, ya seminggu sekali. Entah kalau memang kita sibuk kerja, ya Sabtu atau Minggu baru di insek atau dikasih vitamin lah. Kalau di sini inseknya kan saya pakai Kaliandra sama apa ya namanya, Lika. Ya untuk pupuk daunnya saya pakai Atonik, dan kadang-kadang juga dicampur B1. Untuk pupuk daunnya? Pupuk daunnya juga untuk ke media langsung itu. Jadi kan otomatis kita siram daun kan jatuh juga ke media. Nah, itu yang penting kita konsisten ya. Kalau memang seminggu sekali ya seminggu sekali, terus jangan waktu kita ingat aja baru kita semprot, besoknya udah lupa sekian bulan, begitu ada sakit baru kita mulai rawat lagi kan gitu. Itu sudah terlambat namanya lebih. Sudah berapa lama nih untuk melihara bonsai sancang ini, Ji? Kalau saya untuk bonsai ya secara umum mulai tertarik dengan bonsai itu pada saat SMA. Oh, dari SMA? SMA. Jadi SMA itu dulu kan masih dikasih bekal harian ya, uang jajan harian. Itu saya sisihkan sampai beberapa bulan. Itu dulu harga bonsai kan tidak seperti sekarang, mungkin juga mahal pada saat itu, tapi tidak semahal sekarang. Jadi dari tahun 2010 setelah itu sempat berhenti. Setelah itu 2016 atau 2017 mulai lagi. Mulai lagi ya. Untuk hobi bonsai ya. Oke. Suka duka melihara sancang tuh gimana, Ji? Untuk suka duka apapun sancang, kita pelihara pohon itu kan ada suka dan dukanya mungkin ya gitu. Mungkin dukanya lah dulu. Kalau dukanya dulu. Pertama itu pasti kan seperti tadi itu kan mati ranting, kita tidak bisa nawar, itu kan sudah duka itu. Dukanya sangat. Yang kedua itu karena sancang ini kan termasuk pohon yang boros ya dengan media tanam boros dalam artian sekian bulan medianya sudah mulai penuh lagi. Jadi agak sibuk kita kalau memang pohonnya itu subur, kita pasti agak sibuk nanti untuk sekian bulan sudah harus ganti media lagi. Suka ini sekarang kan tadi dukanya, sekarang sukanya nih. Kalau sukanya kan sudah pasti pertama kalau pohon itu subur, mata itu kan senang lihat, bukan cuma mata kita. Jadi mata teman-teman yang datang ke sini itu juga pasti juga senang lihatnya. Dari teman-teman yang senang lihatnya, kita sendiri senangnya di sana, itu udah yang pertama. Ya, yang kedua karena tadi dukanya itu kita sibuk pohonnya subur. Sekarang dengan suburnya pohon itu kita bisa meningkatkan nilai jual pohon itu. Nah, itu jadi terbayarkan kan kesibukan kita karena merawat pohon itu. Jadi kita bisa dapat keuntungan juga. Kita tips nih bagi teman-teman pemula aja yang ingin merawat sancang. Jadi untuk tips perawatan pertama yang seperti yang kita omongkan tadi itu bicarakan tadi, pertama konsistensi, yang kedua tempat ya, tempat itu dalam artian memang ada tempat yang memang kena sinar paling enggak ya 4
sampai 6 jam lah sehari untuk sinar matahari. untuk sinar matahari, untuk Khusus sancang, fotosintesis ya. ya. Untuk sancang. Jadi semakin banyak sinarnya itu semakin bagus untuk sancang. Nah, konsistensi dalam perawatan juga sangat penting. Jangan baru sakit baru dirawat. Jangan baru subur juga didiamin. Jadi tetap mau entah sakit entah sehat tetap ya rutin perawatan rutin. Ulangannya Ya, perawatan itu dia. itu aja sih untuk sancang. Oke, Sobat Bonsai Nusantara, itu tadi ya bincang-bincang dan review bonsai sancang di kediaman Aji Agung Adi. Terima kasih nih Ki untuk waktunya sudah diizinkan dan berbagi tips tentang perawatan sancang itu sendiri ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian Sobat Bonsai untuk yang baru bergabung di channel ini ya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai, salam santai-santai bonsai.